Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, jadi malam ini akan dilaksanakan kuliah online, mata kuliah kalkulus integral dengan materi metode cakram. Tapi sebelum masuk ke metode cakram, saya itu rasanya kurang afdol jika kita belum latihan soal yang metode luas daerah. Jadi mungkin saya akan bahas 3 soal dari latihan yang luas daerah ini. Nah, mungkin kita coba yang pertama ya. Nah, kita tahu bahwa luas daerah di bawah kurva itu bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk integral. Nah, misalkan saya punya kurva seperti ini, kurvanya Y sama dengan X kuadrat plus 1, kemudian batas bawahnya itu -1, batas atasnya sama dengan 2. Berapakah luas daerah di bawah kurva ini? Maka yang pertama, ini yang soal nomor 1 ya. Nomor 1. Nah, pertama kita bentuk integralnya dulu. Bentuk integralnya. Nah, luas dari R. Nah, luas dari R ini ya. Nah, ini tuh saya anggap sebagai R. Karena dia termasuk yang di kurvanya itu di atas sumbu X, maka tidak perlu dikalikan negatif. Sama dengan integral A, B, fx dx. Nah, itu. Sama dengan integral batas bawahnya itu -1, batas atasnya sama dengan apa ini? 2, di mana fungsinya adalah X kuadrat plus 1 dx. Oke, kita lanjut. Kita hitung integralnya. X kuadrat. Nah, ingat integral. Oh ya, sudah benar ya. Oke, saya takutnya salah memberikan itu, salah memberikan rumus turunan di integral. Oke, nah, untuk integral X kuadrat, nah, kita ingat lagi, ingat integral dari X pangkat N dx itu sama dengan apa? Sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Kalau integral dari suatu konstanta saja, maka integralnya adalah konstanta dikalikan X plus C. Nah, sama ini. Jadi ketika saya punya X kuadrat, maka berarti hasilnya adalah X, pangkatnya tambah 1, berarti 2 tambah 1, 3, bagi dengan 3. Plus 1 diintegral jadi 1X, 1X. Batasnya dari -1 sampai 2. Maka ini sama dengan hasil luasannya. Ini kalau saya jelaskan asal-usulnya ya. Integral dari X kuadrat dx itu sama dengan 1 per 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 plus C. Nah, itu. 1 per 2 plus 1 sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 plus C. X pangkat 3 kali 1 berarti X pangkat 3 per 3 plus C. Pas hasilnya X pangkat 3 dibagi 3. Karena ini integral berbatas, maka C-nya itu tidak usah kita ikutkan. Karena sudah ada batasnya. Oke, berarti Kenapa tuh? selanjutnya kita masukkan. Kita masukkan. Ya, nanti kalau ada yang mau tanyakan, silakan langsung open mic aja ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silakan open mic atau bisa raise hand. Oke. Santai aja, nggak usah apa. Takut-takut kalau mau tanya. Pak, itu asal dari mana gitu? Ini tanya gitu, bisa jawab. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini pakai rumus yang itu, FB dikurang FA ya.
Ini sama dengan 2 pangkat 3, 3 plus 2 dikurangi dengan, nah negatif 1 dimasukkan, negatif 1 pangkat 3 dibagi 3 plus negatif 1. Nah, sama dengan 2 pangkat 3, 8 bagi 3, sama dengan 8 per 3 plus 2 dikurangi negatif 1 pangkat 3, negatif 1 kali negatif 1, plus 1, plus 1 kali negatif 1, negatif 1 per 3, negatif kali positif, negatif 1. Sama dengan, nah ini kita samakan jadi 3 semua. 3 bagi 3 kali 8, 3 bagi 3, 1 kali 8, 8. 3 bagi 1, 3 kali 2, plus 6. Negatif kali negatif, positif. 3 bagi 3 kali 1, 3 bagi 3, 1 kali 1, 1. Negatif kali negatif, positif. 3 dibagi 3, maaf, 3 dibagi 1, 3 kali 1, 3. Nah, ini berarti sama dengan 86 tambah 1 tambah 3 sama dengan 18. Ini 18 per 3. 18 bagi 3 sama dengan 6. Nah, jadi ternyata luas area ini adalah 6. Nah, luasnya adalah 6. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya ya. Selanjutnya nah, bagaimana kalau yang luas daerah di antara kurva? Luas daerah di antara dua buah kurva. Oke. Nah, misalnya ini ya. Oke, jadi langsung aja. Ini nomor berapa ini? Nomor 2 berarti. Maaf, nomor 3 ini. Nomor 3. Nah, nomor 3. Nah, pertama kita tentukan dulu mana kurva atas, mana kurva mau diintegral terhadap apa? Integral terhadap apa dulu? Nah, karena dia di sini batasnya min 2 sampai 2, dan ini tidak ada batas yang miss, ngepas artinya pas, di ujung-ujungnya itu merupakan batas di ini, berarti kita bisa integral terhadap sumbu X. Berarti kita tentukan fx sama gx-nya. Pertama ini adalah tentukan fx-nya berapa, fx dan gx. Nah, pertama itu tentukan fx dan gx-nya. Ya, fx-nya itu dia yang kurva atas. Nah, ini kurva yang atas itu mana? Yang atas itu yang ini kan, berarti x kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2. Gx-nya yang mana? Gx itu yang kurva bawah. Kurva bawah itu yang mana? Kurva bawah itu yang ini. Berarti Y sama dengan negatif X. Berarti negatif X. Negatif X. Seperti ini. Oh ya. Nah, Y sama, ingat ya. Ingat. Y itu sama dengan suatu fungsi terhadap X. Nah, bisa juga Y itu sama dengan suatu fungsi terhadap Gx. Nah, ini yang X kuadrat plus 2. Nah, fx ini artinya apa? Fx ini artinya suatu fungsi. Ya, jadi fx itu apa? Itu suatu fungsi yang mengandung variabel x. Variabel x. Nah, nanti kita punya juga yang namanya fy.
FY itu apa? Jadi FY itu suatu fungsi yang mengandung variabel Y. Nah, ini FY. Nah, misalkan saya punya, nah FY itu sama dengan X. Nah, kalau tadi kan, kalau Y kan sama dengan Fx. Nah, kalau X itu sama dengan Fy. Nah, contohnya, cara merubah Fx jadi Fy. Contoh, ini Fx ya, Kx ya. Contoh, cara merubah Fx ke Fy. Nah, misal, Y sama dengan, misalkan apa ya, misalkan ini aja. Ini kan X kuadrat plus 2. Misalkan X kuadrat plus 2. Y sama dengan X kuadrat plus 2. Nah, ini bisa juga saya tuliskan ini sama dengan Fx. Karena Y sama dengan Fx ya. Nah, maka Fy-nya itu sama dengan X. X-nya itu sama dengan berapa dari sini? Nah, kita lakukan pindah ruas. X sama dengan berapa? Nah, caranya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2. Plus 2. Nah, kita pindah ruas. Ini akan kita bentuk jadi X sama dengan berapa gitu. Kita pindah ruas. Plus 2 pindah ke sini jadi Y kurang 2 sama dengan X kuadrat. Nah, ini belum jadi X. Untuk jadi X, maka ini harus saya akarkan dulu. Nah, karena di sini saya akar, maka di sini saya akar. Jadi, saya akar Y min 2 sama dengan akar X kuadrat. Nah, X kuadrat dia akan jadi apa? X kuadrat jadi X. Ini kalau diakar jadi apa? Ya, tetap jadi Y min 2. Nah, maka X-nya sini sama dengan Y min 2. Ini sama dengan F Y-nya. Nah, jadi seperti itu cara merubah Fx ke Fy. Dan sebaliknya, misalkan saya punya Fy ke Fx, ya udah dari sini nanti kita cari Y sama dengan berapa gitu. Nah, itu caranya. Nanti ini digunakan ketika kita bertemu dengan perubahan orientasi. Jadi ketika misalkan diintegralkan terhadap dy gitu, nah, maka semua fungsinya di sini kita rubah menjadi x sama dengan berapa gitu. Nah, saya lanjut ke sini. Ini tadi tentukan nah, fx g-nya sudah ketemu ya. Baru kita masukkan di rumus. Nah, ini kan R-nya ya. Itu sama dengan R-nya. Berarti A, R sama dengan integral. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya ini min 2, batas atasnya sama dengan 2. Berarti min 2 batas atasnya sama dengan 2. Nah, fungsinya kan, saya tuliskan rumusnya dulu ya. A, B, ini adalah fx. Yang fungsi atasnya dikurangi dengan fungsi bawah. Dx, dx. Oke. Ini AR-nya, integral batas bawahnya berapa? Min 2 sampai 2. Efeknya apa? Efeknya adalah x kuadrat plus 2 dikurang dengan gx-nya. Gx-nya adalah min x. Dx. Nah, itu. Nah, ini sama dengan
sama dengan, oke, ini kita sederhanakan lagi. Jadi integral min 2 sampai 2 X kuadrat, kita urutkan ya, ini X kuadrat. Nah, ini X kali X, X kali negatif kali negatif, positif. Positif X, nah plus 2-nya, kita taruh sini, kita urutkan. X kuadrat, X plus 2, sudah. Kemudian kita cari integralnya. X kuadrat integral sama dengan X pangkatnya tambah 1, 3, bagi dengan 3, tambahkan X pangkat 1 tambah 1, 2, dibagi dengan pangkatnya. Setelah tambahkan 1, 2, plus 2X. Ini ya. Min 2 sampai 2. Sama dengan X pangkat 3 sama, dimasukkan yang batas atasnya. Berarti 2 pangkat 3 bagi 3 plus 2 pangkat 2 dibagi 2 plus 2 kali 2 dikurangi dengan yang dimasukkan bawahnya sekarang. Min 2 pangkat 3 per 3 plus min 2 pangkat 2 per 2 plus 2 kali min 2. 2. Nah, ini harus sama dengan, oke, 2 pangkat 3, 8. Berarti ini 8 per 3 plus 4 per 2 plus 4 dikurangi dengan min 2 pangkat 3, berarti min 8 per 3 plus min 2 kali min 2, berarti plus 4. 4 per 2 plus, plus kali negatif, negatif 2. Nah, oke ya. Selanjutnya, kita samakan semua penyebutnya. Penyebutnya, kita cari bilangan yang bisa dibagi 3 sama 2. Bilangan yang bisa dibagi 3 sama 2 itu adalah 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 8, 16. Plus 6 dibagi 2, 3 kali 4, 12. 6 dibagi 1 kali 4, 24. Negatif kali negatif, positif. 6 dibagi 3, 2 kali 8 untuk 16. Negatif kali positif, negatif. 6 dibagi 2, itu 3 kali 4, 12. Jadi negatif 12. Negatif kali negatif, positif. 6 dibagi 1, 6 bagi 1, 6. Dikali 2 adalah 12. Nah, sama dengan, nah jumlahkan semua ini. 2 berarti ada negatif 12 plus 12, ini berarti 0, hasilnya 0. Nah, berarti ini. 16 tambah 12. Nah, 16 tambah 24 aja. 16 tambah 24 itu sama dengan 40. 40. 40 ditambah 28. Berarti 68. 68 per 6. Ya, ya 68 per 6. Ya udah. 68 dibagi 6 itu 1. 6 dibagi 6 itu 1. Kemudian 8 dibagi 6 itu ada 1. Sisa 20. Nah, ya pecahan gini aja enggak apa. Nah, pecahan gini aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi hasil luas semuanya ini adalah 68 per 6. Nah, jadi itu untuk menghitung luas daerah di antara dua buah kurva. Nah, kemudian bagaimana untuk luas daerah yang kurvanya itu batasnya tidak diketahui? Nah, ini kan tadi diketahui ya. Ini diketahui, ini diketahui. Nah, kalau yang tidak diketahui seperti ini bagaimana? Nah, ini saya, nah kalau tidak diketahui seperti ini bagaimana? Kita langsung ke nomor 4 ini ya. Jadi, nomor 4 ya. Nomor 5 ini. 5. Jadi kalau yang tidak diketahui, kita cari dulu batasnya. Jadi nomor 5,
Yang pertama itu cari dulu batasnya. Nah, untuk mencari batasnya, itu bisa kita pilih Y sama dengan Y. Ini bisa Y1 sama dengan Y2, atau bisa juga X1 sama dengan X2. Nah, bisa kita misalkan persamaan pertama kita sama dengan fungsi pertama kita sama dengan fungsi kedua dalam bentuk Y, atau fungsi pertama dalam bentuk X kita sama dengan fungsi kedua dalam bentuk X. Nah, kita tahu fungsi yang pertama itu, nah pertama ini dia Y sama dengan X min 1. Oke, ini nanti jadikan X saja. Nah, kita tahu bahwa fungsi yang pertama Y1 sama dengan X dengan Y1. Langsung aja. Fungsi yang pertama. Fungsi pertama. Atau kurva pertama. Kurva 1 itu sama dengan Y sama dengan X plus 1. Maaf, min 1. X min 1. Nah, kurva 2 itu sama dengan X sama dengan 3 min Y kuadrat. 3 min, nah 3 min Y kuadrat. Nah, selanjutnya, kita mau sama dengan kan, mau dilihat dari Y-nya atau mau dilihat dari X-nya. Karena di sini ada Y kuadrat, nah ini kalau dijadikan Y nanti perlu pakai akar-akar, nggak susah. Mending saya jadikan X saja. Nah, jadi ini saya jadikan X saja berarti. Ini kalau jadikan X berarti negatif 1 pindah ke sini, berarti Y plus 1 sama dengan X. Nah, itu. Nah, ini tetap X. Nah, jadi cari batasnya. Nah, kita pakai yang ini. X1 sama dengan X2. Atau X dari kurva 1 sama dengan X dari kurva 2. Dari kurva 1, X-nya itu sama dengan Y plus 1. X-nya ini kan. Nah, yang dari kurva 2, X sama dengan 3 min Y kuadrat. Nah, ini kita jadikan ke salah satu sisi semua. Y kuadratnya saya pindah ke sini, jadi plus Y kuadrat plus Y plus 1. 3-nya saya pindah ke sini, jadi min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari akar-akarnya. Kita cari akar-akarnya. Bentar, akar-akarnya ya. Ya, kita selesaikan dulu ini. Y plus 1 min 3. Plus 1 min 3 berarti min 2 sama dengan 0. Nah, ini tuh bisa kita cari akar-akarnya. Soalnya cari akarnya. Nah, ini bisa pakai cara memfaktorkan. Faktorkan. Nah, kayak yang ini ya. Memfaktorkan itu berarti ini. Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Nah, kita buat, karena ini pangkat 2, nah, kita buat 2 kurung. Nah, yang kalau memfaktorkan caranya, berapa kali yang kita isi yang depan sini dulu. Berapa kali berapa hasilnya Y kuadrat. Nah, pasti otomatis Y kalikan dengan Y ya. Nah, untuk isi belakangnya, berapa dikalikan berapa, hasilnya negatif 2. Kalau dijumlahkan, yang sini kalau tambahkan dengan ini, hasilnya positif 1. Jawabnya adalah plus 2 min 1 sama dengan 0 nih. 0-nya turun sini. Y plus 2 dikalikan Y min 1. Nah, ini kalau difaktorkan berarti Y plus 2
Nah, ini kita ambil yang kurung pertama, itu pasti sama dengan kan ini, yang bagian ini. 0 atau yang bagian sini sekarang. Y-1 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan min 2 pindah ke sana jadi min 2. Jadi Y1-nya itu min 2 atau Y2-nya sama dengan 1 pindah ke sana. 1. Jadi akarnya adalah Y1 sama dengan 1 min 2, Y2-nya sama dengan 1. Nah, jadi Y-nya itu, nah, Y-nya ini ya, ini titik potongnya kan ini kan. Maka titik potong yang ini, Y-nya itu sama dengan 1. Nah, 1 kan di sini ya. Ini 1. Nah, yang ini, titik potong yang ini adalah min 2 titik potongnya. Nah, kalau mau ini, kita sudah ketemu Y-nya. Nah, kalau mau cari titik potong X-nya yang ada di sini, nah, X-nya berapa? Nah, ini X-nya berapa? Nah, tinggal dimasukkan aja ke salah satu fungsinya. Nah, misalkan saya masukkan di kurva 1 nih ya. Nah, untuk mencari titik potong X-nya, mencari titik potong X, maka masukkan nilai Y-nya, maka substitusikan nilai Y ke salah satu kurva. Nah, misal, nah kurva yang mudah untuk dihitung kelihatannya kan yang ini ya, Y plus 1 sama dengan X ini ya. Misal kurva 1. Kurva 1 sama dengan X sama dengan Y plus 1. Kita masukkan Y1 sama dengan min 2, maka X-nya sama dengan Y-nya saya masukkan, berarti min 2 plus 1 sama dengan negatif 1. Berarti pasangan Y1-nya ini, yang min 2 ini adalah negatif 1. Nah, kemudian untuk yang Y2 sama dengan 1, maka pasangan X-nya sama dengan 1 plus 1. Saya masukkan sini ya, Y-nya. Sama dengan 2. Maka titik di sini adalah 2. Nah, seperti itu. Ini masih mencari batasnya. Kita belum masuk ke integralnya. Nah, sekarang dari sini kita lihat. Kalau saya ambil batasnya dari sumbu X, nah ini yang menjadi poin utamanya. Jadi mencari batasnya jadi poin utama. Kalau saya ambil dari batas X, nah kemudian lihat batasnya. Lihat batas. Ini akan menjadi poin utama. Poin utama dalam menentukan pengintegralan. Kan? Pengintegralan. Nah ini. Kalau saya ambil batasnya X, nah misalkan ya. Misalkan diambil batas integralnya X1 sama dengan X bawah maksudnya. X bawahnya itu sama dengan oke. A sama dengan saya anggap itu ini misalkan X1 ini 2 ya. A-nya itu misalkan batas bawahnya itu X1 sama dengan negatif 1 dan B-nya itu batas atasnya X2 sama dengan
2, maka nah kalau saya ambil ini, negatif 1 ini sama sini, maka ada daerah yang tidak kehitung. Yang daerah kehitung mana? Daerah ini tidak kehitung dia. Karena batasnya itu dari sini sampai motongnya dari sini sampai sini. Maka yang daerah ini tidak kehitung. Maka ada daerah yang tidak terhitung. Terhitung nilainya. Nah, kemudian, nah, misalkan kita ambil yang lain. Misalkan kita ambil yang Y-nya sekarang. Misalkan diambil batas integralnya A sama dengan Y bawah. Bawah itu yang Y1 ini ya, bawah ini ya. Min 2, Y1 sama dengan min 2, dan B-nya sama dengan Y2 sama dengan 1, maka, coba lihat. Kalau saya ambil ini, daerah ini saya garis ini saya lurus, kemudian yang ini saya garis lurus semua, maka daerah di antara min 2 sama 1 ini, daerah yang terasa kan ikut semua. Nah, maka semua daerah ikut terhitung. Maka semua daerah ikut terhitung. Nah, ini saya perbesar ya, misalkan ini apa, istilahnya. Ini kalau ambil batas Y-nya. Kalau ambil batas Y-nya. Ini kalau ambil batas X-nya. Ini kalau ambil batas X-nya. Nah, bisa lihat ya. Kalau saya ambil batas Y ini sama ini, maka masuk semua kan nih. Kalau saya ambil secara vertikal batasnya, maka dia ini tidak kehitung kan. Nah, itu. Maka semua daerah ikut terhitung. Sehingga eh, pengintegralan yang paling cocok dalam yang paling cocok adalah pengintegralan terhadap sumbu Y. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Jadi, integral itu ada terhadap sumbu X dan ada terhadap sumbu Y, tergantung batasnya. Kalau batasnya itu KB-nya itu terhadap sumbu X, maka dia integralnya nanti dx. Nah, kalau batasnya itu terhadap sumbu Y ini, maka dia integral dy. Nah, lihatnya di sini nanti. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita hitung luasannya dengan menggunakan integral dengan orientasi sumbu Y. Kalau orientasinya sumbu Y, maka rumus luasannya itu integral AB FY dikurang GY DY. Nah, bukan dx lagi, tapi sekarang terhadap DY. Nah, maka rumus luasnya, maka rumus luas integralnya, eh, ini maka rumus luas integralnya, luas daerahnya adalah A F integral A dari B. Nah, ini bukan efek lagi, tapi sekarang FY dikurang dengan GY DY. Nah, itu. Selanjutnya kita tentukan yang atasnya sama yang bawahnya. FY-nya dan GY-nya. Nah, FY itu dia kurva yang atas kalau dilihat dari sumbu Y. Nah, kalau dari sumbu Y ini,
kita orientasinya bukan yang ini lagi sekarang, bukan X, tapi orientasinya Y ini. Nah, dari sumbu Y ini, positif itu yang kanan, negatif yang kiri. Nah, yang atas itu yang mana? Yang atas itu kan berarti yang kurva ini kan. Nah, kurva yang melengkung ini. Yang kurva melengkung ini apa? X sama dengan 3 min Y kuadrat. Nah, FY sama dengan, ingat, FY itu sama dengan X sama dengan berapa gitu. Nah, karena di sini itu sudah, yang ini sudah X sama dengan berapa, berarti FY-nya itu sama dengan 3, itu sudah X sama dengan ya, berarti 3 min Y kuadrat. Nah, sekarang tentukan yang bawah. Yang bawah itu berarti yang GY-nya. Yang bawah itu berarti yang ini. Y sama dengan X negatif X dikurang 1. Nah, untuk jadi GY, kalau dia itu ada variabel Y, maka kita cari dulu X-nya sama dengan berapa. Nah, kalau dari sini, nah ini tadi, X sama dengan berapa? Kita lihat sini. Nah, tadi yang sudah kita cari ya. Sebentar. Nah, ini kurva 1 ini kan. Dari Y, X min 1, X min 1 ini, maka X-nya sama dengan Y plus 1. Ini kalau mau saya rubah, ini ekuivalen dengan X-nya sama dengan berapa? X sama dengan negatif 1 pindah sini. Y sama dengan, Y ditambahkan dengan 1. Maka yang kurva kedua itu, GY-nya adalah Y plus 1. Nah, baru kita buat bentuk integralnya. AR sama dengan integral, batas bawahnya itu yang Y-nya. Karena ini terhadap sumbu Y ya, DY ya. Berarti yang Y-nya itu, biasanya kan kita yang X ini ya, kan yang Y. Batas bawahnya itu negatif 2, batas atasnya itu sama dengan 1. Berarti ini negatif 2, ini 1. F, Y, min, Y, Y, D, Y. Nah, ini kita lanjutkan. Integral dari min 2 sampai 1. FY-nya itu 3 min Y kuadrat dikurang dengan DY-nya itu Y plus 1. DY ini sama dengan integral, kita samakan dulu. Oke, 3 dikurang Y kuadrat, negatif kali Y berarti negatif Y, negatif kali positif, negatif, 1 kali 1, 1. D, Y. Nah, kita rapikan lagi. Integral min 2 sampai 1, Y kuadratnya 1 taruh depan. Ini, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Y, negatif Y kuadrat. DY. Nah, baru kita hitung bentuk integralnya. Nah, ini saya pindah ke sini biar agak panjang. Agak lebar. Berarti AR-nya sama dengan, nah, kita buat 2 diintegral terhadap Y, berarti 2Y. Negatif Y diintegral. Nah, pangkatnya ini pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 2 dibagi dengan pangkat yang sudah tambahkan 1. Kurang lagi, pangkatnya itu 2 tambah 1, 3. Dibagi dengan itu. Pangkatnya sudah tambah 1 tadi. Batasnya itu min 2 sampai 1. Nah, ini baru kalau dikerjakan, ini dimasukkan negatif satunya dulu, berarti dimasukkan satunya dulu, 2 kali 1 dikurang 1 kuadrat dibagi 2 dikurang 1 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 2 kali negatif 2
2 kali negatif 2 min 2 dikuadratkan bagi 2 dikurangi min 2 pangkat 3. Nah, sama dengan 2 kali 1, 2 min 1/2 dikurang 1/3 dikurang 2 kali min 2 berarti min 4. Min 2 dikuadratkan itu 4 berarti min 4/2 min 3 dipangkatkan 3 min 2 kali min 2 plus 4 kali min 2 min 8. Min 8 dikalikan negatif berarti plus 8/3 plus 8/3. Nah, baru kita samakan semua penyebutnya. Jadi yang bisa dibagi 2 sama 3 adalah 6. Nah, 6 dibagi 1 kali 2, 12. 6 dibagi 2, 3 kali 1, min 3. 6 dibagi 3, 2 kali 1, min 2. Negatif kali negatif, positif. 6 dibagi 1 kali 4, 24. 6 dibagi negatif kali negatif, positif lagi. 6 dibagi 2, 3 kali 4, 12. Kemudian negatif kali positif, itu berarti negatif. 6 dibagi 3, 2 kali 8 berarti 16. Nah, sama dengan, ini berapa ini? Yang negatif dulu, Oke, yang negatif dulu, positif dulu aja. 12 tambah 12, 24, tambah 24, 48. Positif 48. 48 ini per 6 semua ya. Yang negatif, 16 ditambah 5, 21. Negatif 21. Ya, sama dengan 48 dikurang 21 itu adalah 27. Oke, ya udah jawabannya adalah 27/6. Seperti itu. Nanti tolong dipahami lagi yang saya contohkan ini. Nah, untuk penjelasannya ini ada di atas tadi. Yang saya agak kurang waktu untuk jelaskan tadi. Nah, ini. Kenapa? Nah, ini sama. Ini ketika saya batasnya nanti dia itu X ini kan batasnya yang ini kan 1/4 ya. Nah, ini kan 1/4. Nah, lihat dari sini ya. Y-nya itu negatif 1. Nah, ini batasnya itu 4. Nah, ini sudah 4. Nah, ini sama 4 ini. Nah, kalau saya batas X-nya itu dari 1/4 sampai 4, nah ini ada tidak kehitung kan? Bagiannya tidak kehitung kan bagian ini. Makanya ini saya rubah orientasinya jadi batasnya itu negatif 1 sampai 4. Jadi ada perubahan orientasi. Nah, penjelasannya ini di sini. Nah, jadi rumusnya ini. Nah, jadi itu untuk lanjutan dari pertemuan ke-10 yang tadi, sekarang ke pertemuan ke-11. Yaitu volume benda putar metode cakram. Nah, kalau yang pertemuan 10 itu kita membahas luasan, nah sekarang kita membahas volume. Nah, ternyata integral itu dapat digunakan untuk menghitung suatu volume suatu benda. Nah, tetapi volume benda yang dimaksud di sini adalah volume benda yang dibentuk dari hasil memutar suatu bidang. Jadi dari hasil memutar suatu kurva. Jadi kurva itu kalau diputar, bidang dari kurva itu kalau diputar, dia akan bentuk suatu volume. Nah, contohnya ini. Jadi volume benda putar itu, nanti ada definisinya volume benda putar. Bayangnya ada sendiri definisinya. Udah, saya fokus ke ini aja. Nah, di sini pertama itu yang harus kita pahami adalah kita harus bisa memahami volume suatu benda yang bentuknya itu lempengan.
Nanti selanjutnya kita akan diminta untuk memahami volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Nah, kita pahami dulu apa itu volume. Jadi volume itu dapat didefinisikan sebagai luas alas dikalikan dengan tinggi. Jadi volume itu luas alas dikalikan dengan tinggi, atau V sama dengan A dikalikan H. Nah, VAH. Nah, sebenarnya ini adalah rumus umum. Nah, jadi volume luas alas dikalikan tinggi itu rumus umum. Jadi sebenarnya kalau kita punya balok itu, nah kita balok kan dia terjadi ini kan. Nah, balok. Nah, balok itu dia punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Nah, rumusnya volumenya kan sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sebenarnya volumenya itu, alasnya itu apa? Alasnya kan dia pasti panjang. Nah, sebenarnya ini itu bisa disebut juga sebagai luas alas, alas dikalikan tinggi. Tuh. Jadi sebenarnya alas kali tinggi ini adalah rumus umum. Nah, lingkaran. Misalnya kayak lingkaran. Tabung. Misalkan tabung juga sama. Saya punya tabung seperti ini. Nah, saya punya tabung seperti ini. Nah, tabung itu rumusnya apa? Rumusnya itu alas kalikan dengan tinggi. Nah, tingginya kan ini dia. Dia punya tinggi. Alasnya bentuknya apa? Nah, alasnya itu bentuknya adalah lingkaran. Lingkaran itu rumus luasnya itu apa? Alasnya kan dia bentuknya lingkaran gini kan. Nah, lingkaran itu rumusnya apa? Pi dikalikan R kuadrat. Nah, maka rumus volume tabung itu adalah alasnya Pi dikalikan R kuadrat dikalikan tinggi. Nah, pi R kuadrat kalikan dengan T. Itu atau luas alas kali tinggi. Nah, jadi sebenarnya rumus volume suatu benda itu apa? Kalau bendanya bentuknya suatu lempengan ini, nah kita bisa rumuskan sebagai seperti ini. Alas kali tinggi. Tergantung alasnya nanti apa. Tuh. Nah, asalkan sama ya. Maksudnya sama. Nah, ini ya alas kali tinggi ya. Nah, kemudian lempengan itu apa? Jadi lempengan itu adalah suatu irisan suatu benda. Jadi lempengan itu suatu iris benda yang diiris menjadinya sebuah lempengan dia. Nah, misalkan saya punya benda ini. Saya punya bendanya bentuknya, nah ini saya punya kurva, saya bentuk benda bentuknya inilah. Nah, maka yang dimaksud dengan lempengan itu adalah benda ini ketika saya iris, nah ini kan dia bentuknya, satu irisan ini namanya satu lempengan dia. Nah, volume dari suatu lempengan ini, nah karena ini bentuknya lingkar, nah pokoknya volume dari lempengan ini adalah V1 A1 kalikan HI. Nah, di mana lempengan ini satu lempeng ya, satu lempengan. Nah, kalau saya gambar dari sini, kalau saya ambil dari sini, satu lempengan itu sama dengan gini kan dia. Eh, nah bentuknya seperti ini kan. Nah, dia kayak eh, kayak tabung, tapi dia tidur. Ini kalau saya berdirikan nanti dia bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, bentuknya kayak gini kan. Nah, di mana tingginya itu? Nah, tingginya ini kan dia sama dengan delta X ya. Delta XI yang maksudnya kelampengan ke I. Ini ini saya berdirikan berarti delta X I. Ini orientasi saya berdirikan. Nah, kemudian alasnya itu apa? Alasnya itu ini. Nah, yang sini itu ini rumusnya A X I. Nah, maka yang ini alasnya bagian ini rumusnya itu A X I.
Gitu. Jadi volume satu lempengan itu luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, kalau satu lempengan ini saya Nah, kalau saya lempengan ini saya gabung, nah, misalkan lempengan V1, V2, dan seterusnya lempengan saya gabung semua, maka jadilah volume dari ini. Volume dari gabungan ini. Nah, volume dari sini, nah, karena bentuknya berupa jumlahan, ingat integral Riemann. Integral Riemann, nah, karena bentuknya itu berupa jumlahan, maka volume itu dapat dituliskan menjadi suatu bentuk integral. Nah, yang ini, sigma ini, dia jadi integralnya. AXI-nya itu jadi fungsinya nanti, fungsi alasnya seperti apa? Delta XI-nya, nah delta XI-nya ini nanti jadi dx. Nah, jadi ini adalah asal-usul dari rumus volume. Jadi volume itu sama dengan integral dari A sampai B, AX, nah ini adalah, nanti ini fungsi alasnya. Fungsi alasnya. Ini nanti adalah luas alas pokoknya. Ini adalah luas alas. dx. Nah, itu. Jadi nanti ini adalah luas alas dx. Nah, ini adalah asal-usul kenapa volume itu bisa dikerjakan pakai integral. Nah, saja benda putar. Jadi benda putar adalah benda yang didapatkan melalui area yang diputar searah sumbu X atau sumbu Y. Nah, jadi, nah ini. Misalkan saya punya setengah lingkaran. Nah, misalkan saya punya kurva setengah lingkaran. Nah, ini itu asalnya ini adalah seperti ini dia. Nah, saya punya setengah lingkaran. Nah, ketika saya punya bidang setengah lingkaran ini diputar terhadap sumbu X. Ini sumbu X ini ya. Diputar terhadap sumbu X. Nah, jadinya nanti adalah suatu bola. Nah, jadi bidang apa? Setengah lingkaran ini, kalau saya terhadap sumbu X, itu jadinya bola. Nah, bola ini dinamakan benda putar. Benda putar. Benda itu namanya adalah benda putar. Nah, sama. Ini asalnya dari mana? Ini itu asalnya dari segitiga. Nah, segitiga ini, nah ini, kalau saya putar terhadap sumbu X, nah, maka jadinya kerucut. Coba dibayangkan. Kalau diputar jadi kerucut. Nah, kerucut ini namanya benda putar. Nah, kemudian lingkarannya ada di sini. Kalau saya putar terhadap sumbu X, jadinya ini seperti lampu neon zaman dulu ya. Lampu apa? Ya, lampu zaman dulu itu kan. Nah, itu seperti ini. Nah, benda yang didapatkan melalui area atau luasan daerah ini luas tengah lingkaran, ini luas segitiga, itu dinamakan benda putar. Nah, sekarang kita akan mencari volume benda putar. Volume benda putar itu apa? Jadi, menghitung volume benda putar yang bentuknya, ini volume benda putar cakram, menghitung volume benda putar yang berbentuk seperti cakram. Nah, cakram itu maksudnya apa? Cakram itu artinya padat tanpa lubang. Soalnya nanti ada benda putar itu yang tengahnya ini lubang dia. Dia ada benda putar yang tengahnya lubang. Nah, ini dinamakan cakram karena bentuk volumenya nanti dia itu uh, tidak ada lubangnya. Nah, untuk menghitung volume benda putar cakram, itu yang perlu diperhatikan. Pertama, ini rumusnya kita harus tahu luas alasnya. Nah, rumus luas alas, nah, karena nanti dia itu diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka alasnya itu bentuknya mesti lingkaran dia. Maka alasnya ini bentuknya itu mesti eh, lingkaran. Kenapa lingkaran? Nah, karena dia diputar terhadap sumbu, karena dia diputar. Nah, karena dia diputar, bentuknya jadi lingkaran pasti ini. Nah, ini lingkaran kan nanti ini, alasnya. Alasnya kan nanti ini kerucutnya. Nah, pertama,
Karena apa? Ya, karena ini saya tulis di sini ya. Karena benda diputar apa? Karena diputar, maka alasnya pasti berbentuk lingkaran. Nah, diputar pasti alasnya berbentuk lingkaran. Nah, maka rumus luas alasnya, maka A-nya, AX-nya, nanti kebanyakan itu luas lingkaran nanti. Jadi Pi kalikan R kuadrat. Nah, itu. Jadi luas alasnya itu nanti sebagian besar yang digunakan itu ini. Tinggal kita tentukan jari-jarinya seperti apa. Nah, untuk itu kalau benda putar yang perlu diperhatikan adalah tentukan jari-jari alasnya. Nah, ini. Jadi jari-jarinya ini. Nah, ini. Nah, harus kita tentukan nanti seperti apa jari-jarinya itu. Nah, R sama dengan Y. Ini nanti Y sama dengan apa gitu. Ini Y, kalau Y kan dia sama dengan efek ya. Mana coba. Nah, ini satu fungsi yang mengandung variabel X. Oke. Nah, nanti atau ini fungsi mengandung variabel X jika diputar oleh sumbu X atau fungsi yang mengandung variabel Y ketika dia diputar terhadap sumbu Y. Sumbu ini ya. Ini ulang. Sumbu Y. Kita cari Y sama dengan efek atau X sama dengan FY ini. Kemudian tentukan luas alasnya AX atau AY. Ini kalau diputar terhadap sumbu X nanti AX, kalau diputar terhadap sumbu Y nanti AY. Jadi suatu fungsi terhadap variabel X atau suatu fungsi terhadap variabel Y. Itu kan batasnya. A sama B-nya. Dan hitung volumenya. Jika diputar terhadap sumbu X, nanti integral AX dx. Kalau diputar terhadap sumbu Y, nanti AY dy. Nah, ini contohnya ini. Hitung volume benda putar yang dibentuk oleh daerah yang dibatasi. Ini terang sedikit nih ya. Hitung volume benda putar yang dibentuk oleh daerah yang dibatasi akar X. Sumbu X dan X sama dengan 4. Nah, Y sama dengan akar X itu gambarnya seperti ini dia. Sama dengan akar X gambarnya seperti ini. Sumbu X-nya itu, nah, jadi sumbu X itu maksudnya ya sumbu X ini. Nah, kalau sumbu X ini adalah Y sama dengan 0. Jadi kalau sumbu X itu bisa juga ketika saya bilang Y sama dengan 0, itu sama dengan garis ini. Ketika saya bilang X sama dengan 0, itu sama dengan sumbu Y. Nah, ini. Jadi ketika X sama Y sama dengan 0, nanti berarti garis ini, sumbu X ini, garis yang berhimpit dengan sumbu X, kalau saya bilang X sama dengan 0, maka garis yang berhimpit dengan sumbu Y-nya. Dan X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 itu apa? Naiknya. X sama dengan 0 di sini. X sama dengan 4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah garis X sama dengan 4. Nah, itu. Jadi X sama dengan 0-nya sini, sama dengan 4-nya sini. Nah, nanti kalau Y sama dengan 2 yang mana? Nah, ini garis sini dia. Garis sini itu Y sama dengan 2. Dan diputar terhadap sumbu X. Nah, setelah kita gambar kurvanya seperti ini, baru kita putar. Nah, kita putar, jadi ini diputar. Nah, diputar ke sini kan. Diputar ke sini semua. Nah, jadinya ini. Nah, jadinya itu ini. Maka dia akan bentuk sebagai suatu cakram atau seperti peluru ini. Peluru kan gini bentuknya, kan? Nah, peluru. Nah,
Nah, ketika kita sudah ini benda putarnya. Nah, ini adalah benda putar. Nah, benda putar hasil memutar dari Y sama dengan akar X ini. Ntar jadi bentuknya gini. Nah, setelah untuk menentukan volume benda putar ini, yang kita cari kan tentu hitung volume benda putarnya kan. Volume benda putarnya seperti apa? Ini biar nggak bingung, saya hapus saja ini. Nah, dia pokoknya kalau dia itu diputar sumbu X berarti muternya gini ya. Jadinya ini. Nah, pertama kita lihat, nah untuk menentukan volume benda putarnya, itu kita lihat nah, jari-jarinya. Nah, karena kita ambillah satu lempengan saja. Kita ambil satu lempengan saja ini dari sini. Nah, karena alasnya itu apa? Alasnya kan berarti lingkaran ini alasnya ya. Itu lingkaran ini. Nah, jari-jarinya apa? Nah, jari-jarinya adalah karena dia jari-jarinya itu dia apa? Eh, kalau di sini, ya, kalau di sini saya punya lingkaran sini jarinya berapa? 4. Kalau di sini jari-jarinya berapa? 0. Nah, kalau di sini jari-jarinya berapa? Dia akan mengikuti jari-jari. Ya. Jadi apa panjangnya jari-jari ini dia akan mengikuti kurva ini kan. Nah, di panjangnya jari-jari itu dia akan ikut kurva ini. Nah, maka jari-jarinya sama dengan ya ini. Berarti jarinya sama dengan ya kurva ini. Nah, kenapa jari-jarinya kurva ini? Karena di sini jari-jarinya 4. Di sini jari-jarinya kurang dari 4 ngikuti ini kan. Di sini jari-jarinya akan semakin mengecil jari-jarinya ya. Nah, karena di variabel sumbu X, maka jari-jari R berupa fungsi yang mengandung variabel X. Nah, fungsinya itu ini. Karena kurva berbentuk Y sama dengan X, maka jari-jarinya itu R sama dengan akar X. Akar X ini jari-jarinya. Nah, selanjutnya tentukan luas alas. Nah, luas alas sama dengan pi kalikan R kuadrat. Nah, ini kan. Rumus yang ini tadi. Nah, pi sama dengan R kuadrat. Kemudian dia ini diputar terhadap sumbu X ya. Karena dia diputar terhadap sumbu X, maka kita gunakan yang ini. Nah, nah, berarti fungsi yang mengandung variabel X. Ini tadi akar X. Nanti berarti sumbu X berarti pakai yang ini. Ini pakai yang ini. Sama pakai rumus yang ini. Yang X semua pokoknya. Nah, kalau luas alasnya adalah ini. Nah, setelah menentukan luas alasnya pi kalikan R kuadrat, ini sama dengan pi, R-nya itu apa? R-nya kan tadi akar X. Akar X dikuadratkan. Akar dikalikan akar, jadi akar X kalikan akar X, ya kan sama dengan X itu sendiri kan. Di ini itu sama dengan ini. Nah, kemudian setelah kita ketemu alasnya, tentukan batas integral A dan B-nya. Karena diputar terhadap sumbu X, maka batas awalnya itu, nah ini, X-nya sama dengan ini, X dimulainya dari sini 0, X atasnya, nah benda ini, dia diakhiri oleh 4. Jadi batas bawahnya itu A sama dengan 0, dan atasnya B sama dengan 4. Nah, kemudian kita hitung integralnya. B sama dengan integral AB AX dx. Batas bawahnya 0, atasnya 4, AX-nya ngambil dari sini. Pi kalikan X, Pi kalikan X. Karena Pi itu konstanta, ingat, integral suatu konstanta dikalikan suatu fungsi dx, maka konstantanya itu bisa saya keluarkan. Saya taruh depannya integral fx dx. Nah, pi-nya itu karena satu nilai atau satu konstanta, ini 3,14 kan. Saya keluarkan di sini. Jadi pi integral x dx. X kalau diintegralkan, itu kan sama dengan x pangkat 2 dibagi dengan 2 atas setengah x kuadrat ini. Nah, ternyata luas volumenya adalah 8 kali pi. Ini volume yang ini. Nah, ini benda putar ketika apa, orientasinya terhadap sumbu Y. Nah, nanti sama kerjakannya seperti yang atas.
Nah, kita mungkin latihan satu aja ya. Nah, satu ini ya. Itu kita selesai ya. Nah, nah, misalkan ini. Tentukan volume benda putar yang dibalas oleh darah sebagai berikut. Oke, ini. Dia diputar, ini diputar terhadap sumbu X. Nah, ini kalau saya putar terhadap sumbu X, maka pertama itu gambar dulu. Berarti ini kalau diputar terhadap sumbu X, gambarnya adalah, nah ini kan. Nah, ini bentuknya. Nah, ini Y, ini X. Nah, sini, ini ada 2. Nah, 2 kan awalnya. Nah, ini fungsinya. Fungsi di sini adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, ini volume benda putarnya. Oke, sebentar ya. X lanjutkan. Nah, nanti bentuk bendanya seperti ini dia ya. Ini seperti apa ini ya? Ya, kayak gini bentuknya. Nah, oke, ini nanti dia, oke. Nah, kita kerjakan pakai prosedur volume benda putar. Nah, ini saya singkat PBB ya. Langkah pertama, tentukan jari-jarinya ya. Oke, pakai A ya. Jadi A, tentukan jari-jarinya. Nah, tentukan jari-jari. Tentukan jari-jari R atau R-nya. Nah, R sama dengan, nah, jari-jarinya, itu kan sama dengan ini. Nah, jari-jarinya panjangnya ini. Nah, panjangnya ini. Nah, jari-jarinya kan dia kan semakin mengecil ya. Ketika di sini 2, ketika di sini, nah berapa? Ketika di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Dia ngikuti fungsi yang ini. Maka jari-jarinya itu, R-nya sama dengan ikuti fungsi ini. X kuadrat plus 1. Maka jari-jarinya adalah X kuadrat plus 1. Nah, karena dia akan mengecil, jari-jarinya itu akan semakin mengecil. Nah, lingkaran ini ya, lingkaran ini. Nah, di sini ada lingkaran lagi, lingkaran lagi, lingkaran lagi, lingkaran lagi. Dia akan mengecil mengikuti kurva ini ya, jari-jarinya. Jadi jari-jarinya X kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya adalah yang B, tentukan luas alasnya. Tentukan luas alas. Atau A, nah, karena dia diputar terhadap sumbu X, AX-nya. Nah, luas alas kan sama dengan, nah, karena ini alasnya bentuknya, karena alasnya ini, dia itu bentuknya lingkaran, maka kita pakai rumus lingkaran Pi dikalikan R kuadrat. AX sama dengan Pi dikalikan R-nya apa? R-nya adalah X kuadrat plus 1. Oke, X kuadrat plus 1 ya. Oke, sudah. Ya, sudah. Dikuadratkan. Nah, sama dengan Pi dikalikan X kuadrat kali X kuadrat berarti X pangkat 4. X kuadrat kalikan 1, X kuadrat ditambahkan X kuadrat plus 1. Ini plus, ini kalau mau dituliskan, nah itu kan seperti kan. Dijabarkan kan X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1, gini kan. X kali X kuadrat, X pangkat 4, X kalikan 1, berarti plus X kuadrat plus X kuadrat, 1 kali X kuadrat, X kuadrat, 1 kali 1 plus 1. D per dx. Nah, ini luasnya berarti Pi kalikan X pangkat 4
plus 2x kuadrat plus 1. Nah, ini adalah rumus luas alasnya. Nah, yang ke C, nah, kita lanjut yang ke C ini. Itu tentukan apa ya? Itu tentukan batas integral. Nah, batas integralnya, nah ini dapat dilihat batasnya itu dari batas bawahnya itu kan sini kan. Dia sama dengan 0, x sama dengan 0, batas atasnya 2. Jadi tentukan batas integral. Integral A dan B-nya. Nah, A-nya sama dengan batas bawahnya itu 0 dan B-nya batas atasnya itu sama dengan nih 2. Oke, ya ini bentuk integralnya. Nah, bentuk integral kan integral volume sama dengan batas bawah, batas atas AX dx seperti ini kan. Integral batas bawahnya itu 0, batas atasnya itu 2, AX-nya nah, pakai ini luas alasnya tadi pi dikalikan x pangkat 4 plus 2x plus 1 dx. Nah, karena pi ini suatu konstanta, maka bisa saya keluarkan di depan 0 sampai 2 x pangkat 4 plus 2x plus 1 dx. Nah, baru kita cari bentuk integralnya. Ini saya pindah ke sini biar agak luas ya. P sama dengan pi. Nah, kita cari bentuk integralnya. X pangkat 4 diintegralkan jadi x pangkat 5 pangkatnya tambah 1 dibagi dengan pangkat tambah 1 itu tadi. Plus 2 x-nya, karena dia ya, ini x kuadrat ini ya. Nah, ini x kuadrat ya. Ini x kuadrat kan. Oke. 2, x-nya tambahkan 1 pangkatnya, 2x. Berarti tambah 1, 3 dibagi dengan pangkat tambah 1. Tambahkan 1. 1 integral jadi x saja. Batas bawahnya itu 0, batas atasnya 2. Nah, kita masukkan sekarang. Pi dikalikan dalam kurung yang batas atasnya dulu, berarti 2 pangkat 5 dibagi 5 plus 2 kalikan 2 pangkat 3 bagi 3 plus 2 dikurang batas bawahnya sekarang 0 pangkat 5 bagi 5 plus 2 kali 0 pangkat 5 bagi kok 5 ya 3 ya dibagi 3 maka 3 kan tambah 0. Nah ini sama dengan oke berarti pi dalam kurung 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 2 pangkat 4 16 2 pangkat 5 16 kali 2 32 berarti 32 per 5 tambahkan 2 kali 2 pangkat 3 2 pangkat 3 8 kali 2 16 per 3 plus 2 dikurangi 0 pangkat 5 0 bagi 5 0 plus 0 pangkat 3 0 kali 2 bagi 3 0 juga plus 0 ya ini gampang sama dengan pi. Nah, tinggal yang ini aja kita samakan penyebutnya dan bisa bagi 5 sama 3 itu adalah 15. Nah, 5 kali 3 kan 15 kan. 15 bagi 5, 3, 3 kali 3 2, 3 kali 3 9, 6. Tambahkan 15 bagi 3 5, 5 kali 16 50 tambah 30 80. Plus 15 dibagi 1 15 kali 2 30. Nah, maka hasilnya adalah pi dikalikan 80 tambah
30, 110, 110 tambah 96, 206. 206 dibagi 15. Nah, toknya aja langsung. 206 per 15. Per 15. Pi. Nah, ini adalah hasil dari volume. Nah, volume benda yang ini tadi. Jadi volume benda ini adalah 206 per 206 per 15 pi. Nah, ini nanti bisa dicoba. Nah, ini nanti bisa juga dicoba. Nah, silakan dicoba yang latihannya itu. Saya kasih contoh. Nah, nanti pertemuan selanjutnya, mungkin besok pagi itu, besok siang atau sore, nanti misalkan ada yang kosong, saya ingin minta waktunya untuk pertemuan 12 ini, malamnya nanti untuk pertemuan ke-13. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan ke-11 kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Saya akhiri. Nah, atau mungkin dicoba dulu. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.